Salam adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu, selamat Natal. Masih semangat kan? Walaupun hari libur, tetap harus memuji Tuhan. Kita tetap harus ibadah. Oke? Sebelum kita ibadah, mari kita siapkan apa yang disiapkan? Alkitab. Lagi? Persembahan. Terus handphone atau laptop. Terus mama dan papanya suruh duduk dekat kita ya. Oke, siap? Oke, tetap semangat. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa, doa dimulai. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan sehat. Kami mau beribadah Bapa, kiranya Engkau hadir di hati kami. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan kebaktian kami, hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Oke, yuk berdiri. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Ayo katakan dari terbit matahari. Ya, sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo sekali lagi kita nyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat senang sekali pada pagi hari ini, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami Tuhan. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri, kita bernyanyi, jangan lelah. Sama seperti
Jangan lelah, kita berdiri. Kita mau bernyanyi lagi. Oke, masih semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sekarang saatnya untuk kita membaca titah. Hari ini kita membaca titah yang keempat. Titah yang keempat yang berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, aku anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau kawanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia bersekutu pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Untuk titah keempat itu ya adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.
Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca titah yang keempat. Jangan lupa diingat ya adik-adik, diulang-ulang terus biar hafal. Oke, kita akan lanjutkan. Kita mau bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Kita ulangnya sekali lagi ya, masih semangat ya, yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua ambil posisi yang baik. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah Engkau Tuhan, sumber kekuatan dari segala kekuatan yang kami miliki. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan, kesehatan yang Kau berikan pada kami pada saat ini. Begitu juga Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu membimbing kami, supaya kami Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam adik-adik semua. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa? Luar biasa. Baik adik-adik semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita masuk ke dalam renungan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Minggu ini diambil dari kitab Matius. Pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, ayo adik-adik semua, dibuka Alkitabnya, ayo. Dibuka Alkitabnya semua. Mari adik-adik kita semua sama-sama kita membacakannya. Bisa juga bersuara dan juga bisa di dalam hati. Demikian firman Tuhan, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu menjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi abang sapa adik-adik semua. Salam bagi kita semua. Shalom. Iya, terima kasih buat adik-adik yang masih melakukan ibadah kita anak sekolah minggu GKPS Geperta.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita yaitu taat. Ya. Adik-adik yang terkasih, berbicara tentang taat, di sekolah juga pasti udah diajarin ya ini apa ini taat. Taat adalah salah satu pekerjaan yang sangat susah dilakukan manusia. Taat merupakan salah satu pekerjaan yang sangat susah dilakukan oleh manusia. Mengapa demikian abang mengatakan seperti itu? Karena taat ini salah satu pekerjaan yang sangat-sangat membutuhkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop kita ini berbicara tentang ketaatan Yusuf. Yusuf kan sudah kita tahu siapa itu Yusuf. Yusuf itu adalah ayah, bapak dari Yesus Kristus. Di sini berbicara tentang ketaatan Yusuf terhadap perintah Tuhan yang telah Tuhan perintahkan kepada Yusuf. Kalau bisa kita lihat tadi Alkitab kita itu bisa kita baca ayat yang ke-14. Di situ Yusuf melakukan perintah Tuhan, taat akan peraturan yang Tuhan berikan kepada dia. Coba kita baca sama-sama adik-adik, yuk. Ayat 14, 1, 2, 3 ya. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Itu adalah bentuk ketaatan yang dilakukan oleh Yusuf itu sendiri. Coba adik-adik bayangkanlah dulu. Jikalau Yusuf tidak taat kepada Tuhan saat itu, apa yang terjadi? Mungkin mereka pasti akan terbunuh pada saat itu. Tapi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf taat kepada apa yang diberitakan oleh Tuhan Allah kepada dia, bahwasanya sebelum mereka berangkat ada yang mencari mereka, yang akan membunuh semua anak-anak pada saat itu. Tapi Yusuf menaati apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf, sehingga membuat mereka jauh dari bencana, sehingga membuat mereka jauh dari ancaman orang-orang yang ingin membunuh mereka pada saat itu. Pada saat ini adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu juga kita mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalunya juga kita mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita taat dalam segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kini saatnya adik-adik menaati perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita taat? Tentunya yang pertama sekali kita harus percaya bahwasanya Tuhan adalah juru selamat bagi kita. Tuhan adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur kita dalam kesedihan. Berbicara tentang kesedihan ya kan adik-adik, semua kita pasti mempunyai kesedihan. Iya, enggak dikasih mama uang jajannya karena enggak di sekolah. Enggak dikasih mama lagi uang sama dia karena mamanya yang belikan paketnya. Biasanya kalau pergi ke sekolah dikasih uang 5.000, minta tambah jadi 10.000. Saat ini kita belajar dari rumah. Adik-adik belajar dari rumah. Dan saatnya juga adik-adik taat akan peraturan-peraturan yang telah mama bapak kita berikan kepada kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taat
sangat kecil kata taat ini. Tapi melakukan ini sangat sulit dilakukan manusia. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini, dari bacaan nats Alkitab kita ini, yang diingatkan oleh Yusuf bahwasanya ketika kita taat kepada Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan yang dari Tuhan. Ketika kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, kita akan mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Ketika kita taat kepada orang tua kita, pasti kita akan disayangi orang tua kita. Ketika kita taat kepada orang tua kita, baik pun itu ayah, ibu, pasti kita mendapat kebahagiaan yang dari mereka. Baik adik-adik semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini dapat membuat hati adik-adik semua menjadi baru. Menaati perintah-perintah Tuhan, menaati perintah-perintah yang telah diberikan ayah dan ibu kita kepada kita, supaya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Amin. Itu firman Tuhan yang menyapa kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita untuk melakukan perintahnya dalam diri kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan untuk tetap taat kepadamu, seperti yang dilakukan Yusuf pada saat itu Tuhan. Jikalau dia tidak Tuhan mengikuti perintah yang dari Engkau, tidak tahu apakah yang terjadi bagi mereka. Tapi Tuhan Yesus, mereka tahu, Yusuf tahu bahwasanya Engkau memerintah kepada mereka supaya mereka meninggalkan tempat itu, supaya mendatangkan keselamatan kepada diri mereka. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan kami memohon kepadamu, Engkau ajari kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu itu, supaya kami bisa taat Tuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu-Mu, dan juga Tuhan kami akan taat kepada orang tua kami Tuhan, supaya kami mendapatkan kebahagiaan yang dari Engkau. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan atas segala aktivitas kami, Engkau lindungi kami Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesehatan, supaya kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik masih duduk manis kan? Nah, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan itu boleh kita imani, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Sebelum mendengar ayat hafalan, kita bernyanyi Hata Hononta Diate Tupam. Ita
adik-adik, kembali lagi kita akan mendengarkan ayat hafalan kita di minggu ini. Diambil dari surat Petrus yang pertama ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita ulangi sekali lagi ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Terima kasih adik-adik. Sekarang siapkan persembahannya sebelum kita mengumpulkan persembahan. Yuk, udah disiap semua? Siapkan? Ayo kita angkat tangannya sambil sama-sama kita katakan hubere doon hubani harajaon ninai bata. Hubere doon hubani harajaon ninai bata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi matahari bersinar terang. Sekali lagi kita nyanyikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, kita sebelum mengakhiri ibadah kita, kakak-kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menjelang tahun baru 2021. Kita akan bertemu tahun depan tahun 2021. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa tahun depan. Adik-adik, kita akan berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ambil posisi yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. Yesus Hasomani hanami haganup pasada uhur nami asetorang ganup sengboy dalan kon nami salakana torsa dop hama soman nami torang agehuja. Amin. Bapa, terima kasih.
Shalom bagi kita semua, selamat Natal buat adik-adik sekalian dan selamat untuk menyambut tahun baru tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Selamat Natal, selamat tahun baru 2021. Dadah.